Selamat pagi, saudara. Selama 30 menit ke depan, kami sajikan berbagai informasi dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Bersama saya, Rahma Piliang, hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Informasi pertama, saudara, diduga gangguan mesin pada lokomotif rangkaian kereta Kamandaka relasi Purwokerto-Semarang berhenti di perlintasan Kedung Banteng, Banyumas, Jawa Tengah. Insiden ini pun mengakibatkan perjalanan kereta terlambat lebih dari 1 jam. Insiden yang terjadi di pintu perlintasan di Kedung Banteng, Banyumas ini sempat membuat arus kendaraan macet. Para pengendara pun memutar arah mencari jalan alternatif. Bahkan, beberapa rangkaian kereta juga mengalami keterlambatan. PT KAI Daop 5 Purwokerto langsung datangkan lokomotif pengganti dan ditarik menuju stasiun Purwokerto. Usai ditangani, rangkaian kereta Kamandaka ini pun langsung diberangkatkan menuju Semarang. KAI Daop 5 Purwokerto menyampaikan bahwa KA Kamandaka terjadi mogok karena lokomotif yang mengalami mati pada Jumat 27 Maret 2026 sekitar pukul 3 sore di lintas Purwokerto Karanggandul. Kereta tersebut kami kemudian datangkan lokomotif pengganti dan dapat melanjutkan perjalanan kembali pada sekitar pukul 4 sore lebih, sehingga terdapat kelambatan sekitar 90 menitan. KAI Daop 5 Purwokerto mengucapkan permohonan maaf atas keterlambatan tersebut, dan kemudian kejadian ini kami jadikan evaluasi agar kedepannya tidak terjadi hal serupa. Saudara, Pemkot Malang, Jawa Timur menginstruksikan para ASN menggunakan sepeda saat ke kantor. Hal ini dilakukan merespon wacana efisiensi anggaran bahan bakar minyak atau BBM. Selain merespons wacana hemat BBM, langkah ini sekaligus mendorong gaya hidup sehat di kalangan ASN. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, bilang ASN yang tidak memiliki sepeda tidak menjadikan alasan untuk tidak ikut dalam program ini karena masih bisa menggunakan angkutan umum seperti Transjatim. Selain melihat kondisi geopolitik dunia saat ini, Wali Kota Malang mengimbau untuk tidak panik buying karena pasokan BBM hingga saat ini masih aman. Pertama, yaitu hari Jumat, aman menjaga kesehatan. Yang kedua, karena kan banyak ASN dan Kota Malang senang bersepeda. Yang ketiga, kita juga kaitannya juga dengan penghematan BBM. Karena Jumat ini kan hari gereja, jadi kita naik sepeda, senam, kemudian kita kerja pagi, nah, kita baru nanti pada karena hari gereja. Jadi dalam 1 minggu kita upayakan nanti semua ASN kita menggunakan bersepeda. Saudara, Universitas Airlangga mengumumkan 68 kandidat penerima Golden Ticket 2026. Selanjutnya, para penerima Golden Ticket dapat masuk universitas tanpa tes melalui jalur khusus bagi pelajar berprestasi non-akademik. Dari total 3.855 pelajar yang mendaftar, Unair akhirnya memilih 68 kandidat penerima Golden Ticket. Seluruh pendaftar disebut telah memenuhi syarat mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi, namun memberikan perhatian khusus pada mereka yang memiliki prestasi non-akademik menonjol. Jumlah kandidat tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dari 66 menjadi 68 siswa. Unair menargetkan penerapan dan juga penetapan final penerima Golden Ticket akan diumumkan bersamaan hasil SNBP pada 31 Maret 2026. Kurang lebih ada sekitar 3.885 siswa yang telah mendaftar Golden Ticket. Artinya 3.855 calon siswa yang mendaftar Golden Ticket itu adalah eligible dalam jalur SNBP. Kurang lebih sekitar 68 siswa kandidat atau calon penerima Golden Ticket dari Universitas Airlangga.
Kita bergeser ke Jambi, saudara. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Jambi mengevakuasi seekor kucing yang terjatuh ke dalam sumur sedalam 10 meter. Sebanyak 4 petugas damkar diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi kucing jatuh ke dalam sumur. Menurut pemilik rumah, kucing itu terjatuh ke dalam sumur setelah berlari di atas atap rumah dan melompat sehingga jatuh ke dalam sumur. Petugas langsung menuju ke lokasi yang berada di Jalan Penerangan, Perumahan Bleran Villa 2, Kelurahan Simpang Rimbo, Kota Jambi. Evakuasi dilakukan menggunakan jaring dan kucing berhasil diselamatkan dalam kondisi selamat. Kami langsung merespon laporan tersebut dan menuju ke lokasi dengan menggunakan armada rescue roda 2 serta membawa peralatan seperti tali karmantel dan jaring. Sampai ke lokasi butuh waktu kurang lebih 5 menit. Kucing ini berhasil kami evakuasi dengan lancar. Saudara, salah satu kawasan wisata di Bandar Lampung, Lampung ramai dipadati warga yang menghabiskan libur lebaran. Kampung Vietnam menawarkan suasana dan pemandangan alam yang indah. Inilah Kampung Vietnam yang ada di kawasan Sumber Agung Kemiling, Bandar Lampung, Lampung. Lokasi wisata ini ramai dikunjungi warga yang kebanyakan merupakan pemudik dari Pulau Jawa yang pulang kampung ke Sumatera. Mereka memilih menghabiskan libur lebaran di sini sebelum kembali ke perantauan. Selain pemandangan alam yang indah, pengunjung juga bisa menikmati berbagai wahana sekaligus berfoto. Aja kan kayak sama ya kayak di Bogor, kayak puncak ya, pemandangan juga bagus. Banget sih, terus kayak pegunungannya kan sampai pantai pun kelihatan ya. Oh iya, di sini Mbak. Tadi ya lumayan rame, dari kemarin juga udah ngeliat di depan, udah rame banget tuh. Rame, Mbak. Nah, tapi lebih rame kemarin kayaknya deh. Dari hari ini ya? Oh iya. Karena suasana juga bagus, tempat juga bersih. Cuma spot-spot foto aja sih. Di sini ya? Kampung Vietnam buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Harga tiketnya juga masih sangat terjangkau, yaitu Rp10.000 per orang. Roma Afria Idam, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Saudara, seperti apa arus balik Lebaran Idul Fitri 2026 di Sulawesi Utara? Sesaat lagi kami hadirkan ulasannya bersama Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 2 Sulut, Alexander Hilmi Perdana. Jurnal Nusantara segera kembali. Saudara, arus balik Lebaran Idul Fitri 2026 khusus angkutan darat pada 4 terminal TPA di Sulawesi Utara diprediksi akan terjadi pada tanggal 29 dan 30 Maret 2026. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 2 Sulawesi Utara telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi seperti kesiapan armada bus, posko layanan, dan pengamanan. Arus balik Lebaran 2026 di Sulawesi Utara mulai terlihat sejak H+3 usai Idul Fitri. Menurut data Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 2 Sulawesi Utara, jumlah penumpang balik sejak Senin 23 Maret khusus di Terminal Tipe A Malalayang belum menunjukkan angka signifikan. Kondisi yang ada justru terjadi anomali. Usai Idul Fitri atau hingga Kamis 26 Maret, masih banyak warga yang melakukan mudik melalui Terminal Malalayang Manado. Tercatat keberangkatan hingga 7 bus setiap hari ke provinsi tujuan seperti Gorontalo, Palu, dan Makassar. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 2 Sulawesi Utara memprediksi puncak arus balik bakal terjadi pada 30 Maret 2026. Langkah antisipasi pun telah dilakukan demi memberikan rasa aman kepada warga. Siapan petugas, kami menempatkan beberapa personel untuk melakukan posko di 4 terminal tipe A yang tersebar di Provinsi Sulawesi Utara. Kemudian kita juga bekerjasama dengan aparat penegak hukum, kita ada bekerjasama dengan Denpom, kemudian bekerjasama dengan Polres Kota Manado, terutama di Terminal Malalayang, kemudian di Terminal Tangkoko Bitung kita bekerjasama dengan Polres Kota Bitung dengan harapan menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat yang akan melakukan kedatangan baik di Terminal Tangkoko Bitung maupun di Terminal Tipe A Malalayang.
Diketahui ada 4 terminal tipe A di bawah Balai Pengelola Transportasi Darat kelas 2 Sulawesi Utara yang melayani arus mudik dan arus balik Lebaran 2026. Terminal Tangkoko Kota Bitung, Terminal Malalayang Kota Manado, Terminal Lola Kabupaten Bolaang Mongondo, serta Terminal Buroko di Kabupaten Bolaang Mongondo Utara. Dari data yang ada, arus mudik tahun ini di setiap terminal rata-rata mengalami kenaikan 20 hingga 30% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hence Tumilar, Doni Arai, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, seperti apa pengelolaan arus balik Lebaran Idul Fitri 2026 di Sulawesi Utara? Kita saat ini sudah terhubung dengan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat kelas 2 Sulawesi Utara bersama dengan Alexander Hilmi Perdana. Selamat pagi Pak Alexander Hilmi. Untuk tahun ini bagaimana dengan prediksi lonjakan angkutan darat Bapak di libur Idul Fitri ini? Ya, selamat pagi Mbak Rahma. Prediksi untuk lonjakan arus mudik di Provinsi Sulawesi Utara terjadi di tanggal 16 Maret dan tanggal 17 Maret dengan kenaikan kurang lebih 55% dari tahun 2025. Sedangkan lonjakan arus balik ini nanti kami dapat perkirakan di tanggal 29 sampai dengan tanggal 30 Maret yang terjadi di 4 terminal tipe A kita di Provinsi Sulawesi. Baik, kalau misalnya kita melihat jumlahnya dan juga datanya, Bapak, apakah tahun ini diprediksi lebih tinggi, Bapak, daripada tahun kemarin untuk arus balik di Sulawesi Utara, terkhususnya ini di angkutan darat? Untuk arus balik ada kenaikan kurang lebih 15-20% dibandingkan dengan tahun 2025. Sampai dengan saat ini jumlah data keberangkatan penumpang kurang lebih sudah 42.800 orang yang berangkat di 4 terminal tipe A kita, dan saat ini kami masih mencatat untuk kedatangan ada 35.000 orang yang baru datang. Berarti ada gap kurang lebih 7.000 yang mungkin akan tersebar nanti sampai dengan tanggal 30 Maret lagi, Mbak. Kalau kita berbicara rute, Bapak, mungkin rute mana saja ini yang diprediksi akan padat dan mungkin langkah konkretnya untuk mengurai nanti jika terjadinya kemacetan, Bapak? Untuk rute yang paling padat dengan tujuan Gorontalo dan Palu, kemudian dilanjutkan ke Makassar. Untuk antisipasinya kami bekerja sama dengan stakeholder terkait, baik kepolisian, kemudian Dinas Perhubungan Kabupaten Kota setempat untuk memastikan kelancaran para pemudik. Dan juga kami menempatkan beberapa posko pantauan di 4 terminal tipe A kita, kemudian ada di 2 jembatan timbang kita untuk membantu masyarakat apabila memerlukan bantuan maupun memastikan kelancaran di Jalan Trans Sulawesi. Baik, kalau kerjasama dengan pihak kepolisian begitu Bapak, apakah akan ada rekayasa lalu lintas seperti kontraflow atau sistem one way yang akan diterapkan nanti Pak di puncak arus balik Lebaran ini? Untuk rekayasa lalu lintas pastinya kita nanti melihat kondisi di lapangan. Apabila dimungkinkan nanti kita melakukan rekayasa tentunya dengan melakukan kerjasama dengan aparat kepolisian dan memastikan yang pasti kelancaran dan keselamatan pengguna jalan menjadi tujuan utama kita semua, Mbak. Kalau untuk kesiapan armada dan juga kesiapan untuk terminal begitu Pak untuk melonjakan pada puncak arus balik nanti bagaimana Bapak? Secara kesiapan armada tentunya dari awal arus mudik kita sudah memastikan bahwa semua kendaraan yang beroperasi di Provinsi Sulawesi Utara sudah layak jalan. Kita melakukan run check dari tanggal 26 Februari sampai dengan tanggal 3 Maret. Dan juga kita lakukan run check sebelum kendaraan tersebut meninggalkan terminal dan memastikan semua kondisi kendaraan, kemudian kondisi supir juga, dan juga aspek keselamatan yang lain ini kita pastikan untuk kendaraan tersebut layak jalan. Dan juga kita melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan setempat untuk memastikan kondisi dari pengemudi bus-bus akap yang beroperasi ini beroperasi dengan baik, Mbak. Baik, apakah ada penambahan armada dan juga jam operasi, Bapak? Untuk penambahan armada tentunya di tiap PO pasti ada bus cadangan yang kita siapkan, ada 2 sampai dengan 3 bus di tiap PO dengan total armada cadangan ada 12 bus yang kita siapkan.
Mungkin terkait dengan pengawasan terhadap tarif di angkutan darat ini, Bapak ya, kita tahu biasanya kalau untuk udah puncak arus balik ini semakin mahal begitu Pak. Untuk pengawasannya seperti apa Bapak? Tentunya kami memastikan bahwa tidak ada kenaikan tarif. Kami juga melakukan survei kepada masyarakat yang kita tempel di setiap terminal tipe A kita. Masyarakat bisa melakukan pengawasan secara mandiri apakah ada kenaikan tarif dan melaporkan kepada kami untuk dapat kami tindak lanjuti nantinya. Mungkin himbauan Bapak kepada nanti pemudik yang akan balik ke perantauan begitu, dan juga himbauan kepada pengemudi yang akan nanti membawa pemudik ini. Ya, himbauan kami kepada masyarakat yang pertama adalah tolong berhati-hati di dalam berkendaraan, baik yang menggunakan roda 4 maupun kendaraan umum. Kemudian kepada para pengemudi tidak usah terlalu terburu-buru karena kita masih ada waktu. Memastikan dan menghormati setiap pengguna jalan karena kita mempunyai hak yang sama di jalan, dan memastikan keselamatan penumpang yang dibawanya adalah menjadi prioritas utama. Dan kami siap untuk membantu kelancaran, keselamatan dan kenyamanan para penumpang sampai dengan tempat tujuannya. Baik di Sulawesi Utara, terkhususnya untuk angkatan darat ini atau angkutan darat ini diprediksi puncak arus baliknya pada tanggal 29 dan 30 Maret 2026 ini. Terima kasih Bapak Alexander Hilmi sudah bergabung bersama kami di Kompas TV. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi Desa Minaesa di Kabupaten Minahasa Utara kini juga dikenal sebagai pusat galangan kapal yang memproduksi kapal-kapal fiber yang telah dijual hingga ke luar daerah Sulawesi Utara. Tetaplah bersama kami. Saudara, Desa Minaesa di Kabupaten Minahasa Utara kini juga dikenal sebagai pusat galangan kapal yang memproduksi kapal-kapal fiber yang telah dijual hingga ke luar daerah Sulawesi Utara. Sejak tahun 2019, Desa Minaesa di Kabupaten Minahasa Utara mulai dikenal luas sebagai pusat pembuatan kapal fiber. Daerah yang menjadi sentra perikanan di wilayah Sulawesi Utara ini bahkan memiliki 11 galangan kapal yang didirikan secara mandiri oleh warga desa. Awalnya pembuatan perahu fiber ini dikenalkan oleh warga pendatang dari wilayah Maluku yang kemudian mulai diikuti oleh warga lokal. Kini hasil produksi dari galangan kapal Desa Minaesa justru menjadi salah satu yang paling dicari. Para pembuat kapal bahkan mengaku kerap menerima pesanan dari luar daerah seperti Maluku dan Morotai. Paling banyak dari daerah Maluku. Maluku. Ternate sama Morotai. Nah, ini memang menjadi satu tanpa orang yang memang so fokus di fiber, tidak lagi di kayu. Karena pertama DP mau pakai lama. Pesanan, kalau untuk pesanan dari Morotai juga ada, dari Ternate ada, baru dari Pulau Doi, Dama. Ada. Oke. Ini per bulan boleh berapa banyak Pak buatan? Per bulan bisa sampai 1-2 unit. Perkembangan industri pembuatan kapal fiber di Desa Minaesa tak lepas dari dukungan pemerintah desa. Salah satunya dengan mempermudah izin jalan bagi pembeli kapal yang berasal dari luar daerah Sulawesi Utara. Kepala Desa Minaesa Saprin menyebut izin ini diberikan sebagai benefit tambahan bagi pembeli. Sana lagi, di fiber yang ada di Minaesa ini ada kurang lebih 11 tempat yang beroperasi, dan kemudian pemerintah juga memberikan kemudahan kepada orang-orang luar yang nantinya bikin pembuatan fiber di Minaesa. Itu setiap mereka akan kembali ke daerahnya, itu diberikan kemudahan atau diberikan surat keterangan dari desa bahwa fiber ini betul-betul dibeli atau dibuat dari desa kita, dan ketika mereka dalam perjalanan ada sweeping atau apa saja, mereka tentunya tidak akan dihalangi karena mereka punya dokumen jelas baik dari pembuat fiber itu maupun dari pemerintah yang ada di desa. Kehadiran industri pembuatan kapal fiber juga berhasil mendukung perekonomian warga desa, terutama melalui serapan tenaga kerja.
Swingli Manderes, Kompas TV, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Saudara, keindahan Pantai Sanur tidak hanya dimanfaatkan oleh wisatawan untuk bermain air atau sekadar jalan-jalan dan bersepeda. Lebih dari itu, kawasan ini juga menjadi lokasi konservasi penyu yang menarik perhatian pengunjung. Di sepanjang pantai kawasan Sanur, terdapat 2 fasilitas konservasi penyu yang dapat dikunjungi secara gratis oleh masyarakat. Salah satunya Sea Turtle Village. Tempat ini dibangun sebagai upaya pelestarian satwa laut, khususnya penyu yang terancam punah. Di tempat ini ada 2 jenis penyu yang sedang dikonservasi, 6 ekor penyu hijau dan penyu lekang yang masih berumur 9 bulan. Tidak hanya kolam, di sini juga tersedia tempat telur penyu yang bisa menampung hingga 18 sarang penyu. Kolamnya kita bersihin setiap sehari 2 kali. Sehabis makan kita bersihkan karena kita kasih makannya ikan biar airnya itu tetap terjaga kebersihannya. Makanya setiap sehari itu 2 kali kita bersihkan. Sehabis makan kita bersihkan. Nanti kalau tidak dibersihkan nanti cangkangnya itu akan banyak terdapat lumut-lumut seperti itu. Berlumutan dia. Pengunjung yang melintas di pesisir Pantai Sanur ini bisa melihat penyu secara langsung dan gratis. Tidak hanya dikunjungi wisatawan lokal, wisatawan asing juga ramai berkunjung di tempat ini setiap harinya. Irna, salah satu wisatawan asal Jakarta yang mengaku baru pertama kali melihat penyu secara langsung, sangat senang. Irna berharap binatang laut khususnya penyu bisa hidup nyaman di habitatnya. Seru sih, jadi lihat binatangnya secara langsung tapi tidak kayak merusak lingkungannya, jadi dengan jarak yang aman. Harapannya semoga binatang-binatang yang ada di laut khususnya penyu aman untuk tinggal di tempat aslinya. Dengan adanya konservasi ini, diharapkan masyarakat dan wisatawan dapat lebih peduli terhadap keberlangsungan hidup penyu serta ikut menjaga kelestarian lingkungan laut. Komang Suarbawa, Kompas TV, Denpasar, Bali. Dan saudara, 30 menit sudah kami menemani awal hari Anda dengan beragam informasi menarik dari berbagai daerah di tanah air. Jurnal Nusantara kami akhiri, saya Rama Pilihan, tetap di Kompas TV, independen terpercaya.